Cerita ini entah didapat dari siapa, yang jelas mungkin sekitar tahun 2003-2004an. Gue dapat cerita ini dengar dari seseorang, tapi lupa siapa yang ceritain gitu. Nah, ini adalah cerita tentang seorang tukang becak. Namanya itu Mang Wazat atau Pak Wazat yang pernah mengalami sesuatu yang super dahsyat dalam kehidupannya. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, seperti biasa gue pengen ucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Nggak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Juga kawan-kawan yang udah join jadi membershipnya Lapak Horor. Terima kasih banyak semuanya. Kemarin dapat kabar dari salah satu kawan subscriber yang nonton Lapak Horor gitu intinya. Dia berkomentar katanya ada dua orang temannya, kalau nggak salah ya, itu yang biasa nonton Lapak Horor itu menjadi korban dari kerusuhan di Malang kemarin. Jadi sekali lagi turut berduka cita dan doa yang terbaik untuk kawan-kawan di sana. Baik ya yang menjadi korban maupun keluarga atau sahabat kerabat yang ditinggalkan, semoga tetap diberi ketabahan, keikhlasan dan kemudahan untuk melewati masalah ini gitu ya. Oke, kita lanjut ke ceritanya Pak Wazat tadi. Jadi di tahun-tahun itu, mungkin sekitar tahun 2000 ke atas lah ya, entah 2002 atau entah 2003, nggak disebutin juga waktu itu kejadiannya kapan. Yang jelas kawan-kawan mungkin juga familiar dengan ini ya, judi nomor gitu, judi-judi angka kayak gitu, yang kemarin sempat rame dan ditutup begitu kan. Nah, ini ada hubungannya dengan itu. Pak Wazat itu salah satu pelanggan setianya bahkan dari zaman dulu. Tahun 90-an itu ada namanya SDSB dan saudara-saudaranya seperti itu. Pak Wazat itu pun rutin kayak gitu, dia tuh beli. Cuman itu tadi, dapatnya itu, kalaupun dapat gitu, itu hitungannya cuma nabung, kadang juga rugi. Misal sepasangan, misal aja ya, sepasangan 1000 begitu, itu dikali misal 60, giliran 2 bulan dapat 2 angka, misal dapatnya 60.000, misalkan. Jadi kayak nabung kadang juga lebih dari 2 bulan. Jadi benar-benar ya tekor lah, apes, tebakannya itu jarang dapat gitu. Sampai akhirnya begini, Pak Wazat itu ketemu dengan salah satu orang temannya, sesama pecinta nomor. Mereka ngobrol-ngobrol dan temannya itu menyarankan, Pak Wazat itu, Zat, kamu mending gelontang aja gitu. Gelontang itu istilahnya apa ya, kayak melakukan sebuah ritual, meminta-minta ke sesuatu yang gak terlihat, dan berharapnya dari upacara atau ritual tersebut didapatkan sejumlah angka gitu, yang itu nanti angka tersebut bakal dipasangin dengan besar harapan angka tersebut akan keluar, dan ya yang masang itu akan jadi kaya raya gitulah, pokoknya intinya seperti itu ya. Pak Wazat pun menanyakan detailnya, emang ritualnya gimana, katanya. Gampang kok, kamu cari tempat yang angker aja di daerah kamu, di mana kalau aku sih aku biasanya di sini di deket sungai, kata si orang tersebut. Oh Pak Wazat, harus di situ atau enggak, deket-deket rumah kamu aja, dimanapun bisa kok. Oh iya, gua ada kebun sih di kampungku, itu ada kebun yang terkenal angker. Ya udah, kamu kesana aja, bawa sesajen, bawa telur, sama bawa kertas pulpen apalah kayak gitu, disebutin ininya. Kamu kesana aja, udah semedi aja di situ, terus baca-bacaannya gimana? Udah cuman kerentek aja dalam hati gitu. Cuma ngomong dalam hati, Mbah, kulo nyuwu nomor gitu. Mbah, saya minta nomor mau tak pasangin biar nanti keluar saya bisa kaya. Cuman bilang begitu doang. Pak Wazat pun mengerti gitu ya waktu itu. Oh paham, oh ternyata cuman begitu doang. Ya wis, nanti tak cobain, kata Pak Wazat. Setelah beberapa hari dia tuh masih coba pasang lagi, karena itu kan tiap hari. Nah tetap nggak dapat. Akhirnya kepikiran itu tadi yang dari temannya, sarannya, wah jangan-jangan bener nih. Udah, coba aku cobain aja. Pak Wazat pun belanja hasil dari narik becak. Oh ya, ini profilnya Pak Wazat sendiri. Pak Wazat itu nggak memiliki
keturunan. Dia tuh hidup sebatang kara sendirian. Usianya tuh waktu itu udah sekitar 55 hampir 60 tahun. Istrinya udah lama meninggal. Jadi benar-benar kayak gitu, hidupnya itu sendirian cuman sama becaknya doang, karena dia tukang becak ya. Rumah pun boleh dibilang nggak ada, dia itu kayak ngontrak. Kalau malam, kalau misal nggak pulang ke kontrakan, narik ya dia akan tidurnya di becak situ di pinggir jalan. Nah, setelah terkumpul semua bahan-bahannya hasil dari narik becak tadi siang itu, sebagian itu buat beli-beli yang sebenarnya nggak terlalu mahal juga, paling cuma telur sebutir, ada beras nyomot sedikit kayak gitu ya, apapun lah, ada rokoknya sebatang, ada kopinya kayak gitu doang. Nah, itu dibawa sama Pak Wazat malam-malam, itu kurang lebih sekitar jam 11 malam. Dia siap-siapnya dari jam 10, jam 11 malam dia berangkat ke tempat angker tersebut. Ada sebuah kebun di mana di situ tuh ada pohon besar, pohon randu kapuk ya. Pohonnya itu gede, lumayan tua juga, duri-durinya juga kelihatan gede-gede, tapi yang agak bagian ke atas ke situ. Nah, di sini nih pasti dapat nomor nih, pasti dapat nih. Pak Wazat pun udah yakin, udah dengan sepenuhnya, dia itu udah pede banget. Ditaruh di situ, digelarin tikar juga, ada tikar sobekan kecil. Pak Wazat duduk di situ, duduk bersila, nyalain ini. Oh ya, ada kemenyannya juga, dinyalain kemenyannya. Sebenarnya Pak Wazat sendiri tuh nggak ngerti. Meskipun dia pede, dia akan dapat nomor, tapi sebenarnya dia nggak ngerti dengan apa yang dia lakuin. Katanya cuman ngomong dalam hati, minta nomor, katanya cuman begitu doang. Oh, berarti ini simple, gampang lah. Akhirnya apa? Dilakuin sama Pak Wazat. Dia semedi, dia terdiam sejenak, merangkai kata-kata gitu ya. Sampai akhirnya kata-kata itu pun terlontar. Mbah, kulo nyuwun nomor, mbah, kulo nyuwun nomor. Patang angka, mbah, katanya. 4 angka mintanya, biar dapatnya banyak. Ini ada telur, ada beras, ada kopi, ada rokok. Silakan mbah, disikat buat mbah semuanya. Tapi itu tadi, saya gantinya minta nomor ya mbah ya. Ngomong kayak gitu terus diulang-ulang selama beberapa kali. Nah, setelah itu Pak Wazat itu cuman diem aja, gara-gara apa? Ada angin berhembus tiba-tiba, bes gitu kan. Wih, anginnya berhembus, datang nih simbahnya, Di otaknya Pak Wazat saat nyebut mbah itu, sebenarnya bayangannya itu ada nenek-nenek tua gitu ya, galak atau gimana, datangin ke situ. Ini tak kasih nomornya. Bayangannya tuh seperti itu. Jadi saat angin berhembus itu yang ditungguin itu ada bunyi kresek-kresek. Enggak, kalau ada kresek-kresek keluar nih dari pohon ini, pasti nih simbahnya. Ditungguin gak datang-datang sampai bener-bener kayak udah tengah malam gitu ya. Udah cukup lama dia di situ. Akhirnya apa? Ngomong lagi, mbah kulo nyuwun nomor mbah. Ini mau dikasih atau enggak? Kalau enggak dikasih ya udah, enggak apa-apa, kata Pak Wazatnya begitu. Ya ngambek gitu atau gimana gitu ya Pak Wazat. Tapi mbah diulang lagi, mbah kulo nyuwun nomor mbah, 4 angka aja mbah, nggak usah banyak-banyak mbah, jangan dikasih 5 atau 6 angka, nanti malah saya bingung mbah. 4 angka aja mbah, ayo sekarang mbah, dikasih mbah. Ini gimana, ini udah saya kasih semuanya, ini ada kertas, ada pulpennya mbah, katanya begitu. Angin berhembus lagi, bes. Pak Wazat, wah ini datang nih, makin kuat nih dari sebelumnya. Padahal itu angin-angin biasa, angin-angin tengah malam, karena waktu itu memang lagi musim kemarau, lagi banyak angin ya kalau malam itu. Kayak gitu berhembus lagi, tetap nggak dapet sampai akhirnya apa? Pak Wazat pun capek. Aku mau pulang atau gimana ya? Enggak lah, udahlah pulang juga, aku di sana tidur di jalan. Udah aku mendingan tiduran aja di sini. Akhirnya apa? Pak Wazat pun memutuskan dia rebahan di atas tikar itu di samping sesajen tadi. Rebahan sambil ngeliatin ke atas. Ada bulan waktu itu, meskipun bukan bulan purnama, itu kelihatan kayak dahan-dahan randunya. Itu tuh dia ngelamun ngeliatin ke atas. Berapa ya kira-kira mau dikasih nomornya ya, kata Pak Wazat. Sampai entah jam berapa Pak Wazat itu ketiduran. Dia dia itu tertidur di sana, benar-benar tertidur, tapi seolah-olah dia tertidur dari bangunnya. Dia terbangun dari tidurnya. Dan Pak Wazat sendiri ini nggak tahu ini sebenarnya mimpi atau aku benar-benar terbangun gitu. Dia tuh bingung juga. Dia kebangun gitu kan.
Posisinya itu masih di samping pohon randu tersebut. Ada sesajennya, ya ada tikarnya juga. Kondisinya tuh sama persis saat dia datang ke sana, saat dia tertidur. Nah, dalam tidurnya atau anggap aja dalam mimpinya itu, Pak Wazid itu ngelihat dari balik dari balik pohon randu itu keluar satu sosok. Itu adalah sosok perempuan yang cantik, kata Pak Wazid. Bajunya itu kayak baju ratu-ratu seperti itulah, warnanya tuh serba hitam. Ini baju-bajunya, cuman anehnya begini, di situ kan gelap. Entah kenapa si sosok perempuan itu tuh kelihatan jelas dia tuh masih muda, cantik. Tapi Pak Wazid itu nggak mikir yang aneh-aneh. Kenapa? Tahu diri katanya, udahlah dia orang cantik, saya tuh hanya siapa gitu, udah tua lagi. Tujuan saya mau minta nomor. Akhirnya dipanggil, mau manggil mbah kok nggak enak, kok masih muda ternyata. Mbak, jadinya jadi mbak, manggilnya mbak siapa gitu. Si perempuan itu tuh cuman senyum aja. Mbak yang penunggu pohon randu ini ya. Nah, si perempuan tadi itu cuman ngangguk begini. Wah, berarti iya, ini nih aku harus minta nomor. Mbak, nuwun sewu, saya minta nomor mbak, katanya. Si perempuan itu pun nunduk, manggut-manggut begini, menandakan, mengiyakan gitu ya, sampai akhirnya begini. Perempuan itu pun mendekat, dan dia tuh berucap, di luar ada suara orang jualan jajan, ikut masuk ke sini atau enggak ya? Enggak apa-apa wis. Nah, si perempuan itu mendekat, dan bilang ke Pak Wazid, nanya ke Pak Wazid tadi, Wazid, kalau misal kamu tak kasih nomor, apa yang akan kamu berikan ke saya, katanya. Maksudnya gimana mbak? Iya, saya memberi kamu sesuatu, kamu juga harus ngasih ke saya sesuatu. Timbal balik, kata si perempuan tadi. Oh, Pak Wazid ngerti. Apa ya mbak ya? Saya, maksudnya gimana mbak? Kamu punya anak enggak? Kata si perempuan tadi. Oh, saya nggak punya anak mbak, saya emang udah nikah, istri saya juga udah meninggal, saya itu cuman sendiri mbak manggilnya, saya cuman sendiri mbak, nggak ada temennya siapa-siapa, temen saya cuman becak doang, kata si itu. Keluarga saya itu cuman becak yang udah saya anggap itu sebagai saudara sendirilah, ya istri muda saya, kata si Pak Wazidnya begitu. Si perempuan itu pun mesem-mesem gitu ya. Oke, baik, kalau begitu, kalau kamu tak kasih angka, mau nggak becaknya kamu kasih ke aku, katanya begitu. Oh, ambil aja mbak, saya tuh misal ini dikasih angka, 4 angka, saya dapat, saya pasangin dapat, saya kaya, becaknya tak bakar mbak, katanya begitu. Oh, mau kamu bakar? Enggak apa-apa, kata si perempuan tadi. Iya, anggap aja seperti itu. Kamu mau seperti itu? Siap, kata si Pak Wazid gitu. Siap. Ya sudah, ini tak kasih angka ya. Iya mbak, tapi gimana caranya ya mbak ya? Pak Wazid itu kayak otomatis dia tuh mau ngambil bolpen sama kertas yang ada di depannya di situ. Dia mau ngambil begini tapi nggak bisa loh. Kok ngepos gitu ya? Kok ngeplong? Aku nggak bisa megang ininya, bolpen sama kertasnya. Pak Wazid, mbak kok nggak bisa? Ya udah, kamu dengarkan, kamu ingat-ingat aja. Injih mbak, berapa nomornya mbak? 1459, katanya begitu. 1459. Diingatnya Pak Wazid seperti itu. Baik, 1459. Ini ya mbak ya nomornya. Betul, itu nomornya, kata perempuan tadi. Ya sudah mbak, kalau kayak gitu saya harus gimana? Kamu tidur lagi aja, kata perempuan itu. Nah, begitu Pak Wazid nengok ke tikar, ternyata alangkah kagetnya dia kan posisinya duduk begini. Dia nengok ke tikar yang ada di samping sama belakangnya di situ. Itu ngelihat dirinya itu lagi tidur di situ. Loh, kok ada aku di sini? Ini siapa? Udah, kamu tidur aja di sana. Pak Wazid pun izin mbak. 1459, tak ingat-ingat ya mbak ya? Iya, katanya. Ingat becakmu ya, janji kamu ya, kamu harus tepati, kata Pak Wazid, kata perempuan tadi seperti janji. Pak Wazid pun tertidur di situ, di sampingnya tiduran begini, dan entah kenapa tiba-tiba tuh lep, kayak Pak Wazid justru kebangun lagi, kayak kebangun lagi. Loh, kok aku kebangun lagi? Ini,
Oh iya, iya, aku tadi baru dapat ini, jangan-jangan aku tadi mimpi kali, jangan-jangan aku mimpi. Ah, tak catat lah daripada lupa, dicatatlah 1459 sama Pak Wazat. Alhamdulillah, katanya aku dapat angka, katanya aku dapat nomor. Wah, ini tak pasangin, aku nggak boleh ngomong ke siapa-siapa. Ini buat besok nih, kata Pak Wazat seperti itu. Nah udah, setelah itu dibungkus semua itu, apa namanya, sesajinya itu diambil lagi sama Pak Wazat. Diambil, rokoknya juga nggak diisep gitu kan, dibawa pulang lagi sama Pak Wazat. Nah dia pun tidur di ya pinggir waktu itu pulang ke kontrakan, ini sesajen-sesajennya ditaruh lagi di situ. Dia itu nggak sabaran nunggu besok sampai akhirnya malam itu tertidur. Nah keesokan harinya nih Pak Wazat itu sore hari, siangnya biasa narik seperti biasa, tapi nggak fokus ya, bawaannya tuh cengar-cengir, senyum-senyum terus. Kenapa sih Pak? Sama langganannya ditanya. Adalah pokoknya, katanya begitu, saya tuh lagi happy, saya tuh lagi senang hari ini. Alah, gaya-gayaan happy-happy segala. Wah, pokoknya kata si Pak Wazat begitu. Iya, terserah sampean deh Pak. Yang penting ini nyetirnya yang bener, jangan oleng begini becaknya, kata si pelanggannya. Oh ya, lupa, maaf, nggak tak pegangin ininya. Ya Pak, hati-hati tetap. J. Kayak gitu seharian sampai sore harinya itu Pak Wazat pergi ke ini ya, apa namanya, mau pergi ke tempat biasa dia beli nomor itu. Saat perjalanan ke sana itu ketemu sama beberapa orang. Zat, kemana katanya? Mau masang katanya begitu kan. Mau absen dulu kata si Pak Wazat. Zat, nitip ya. Ya, sini nitip. Berapa nomornya? Segini. Pak Wazat cuman jauh katanya, kata Pak Wazat. Loh, maksudnya gimana Zat? Ya adalah, aku tuh ada nomor, dan ya ini nomorku ini, angkaku ini, kalau misal tembus dia tuh udah sesumbar Pak Wazat. Becak bakal tak bakar, ini aku bakal dapat gede nih. Narik hari ini, pasangin semuanya 4 angka, kebayang tembus, hitung aja sendiri. Udah sesumbar seperti itu nih, becak bakalan tak bakar, kata Pak Wazat. Ketemu sama beberapa orang seperti itu, bilangnya ini becak mau tak bakar pokoknya. Ya orang-orang kan jadi, wah si Wazat kayaknya yakin banget nih 4 angkanya, cuman ditanyain itu dia nggak mau ini, apa namanya, nggak mau ngebuka, atau pelit banget itu orang. Gaya lah pokoknya, hari ini tuh gaya banget. Nah setelah itu udah, Pak Wazat pun kesana sore hari, pasang angka tersebut, jebret dengan angka yang kurang lebih itu 20 kali lipat dari dia pasang setiap harinya. Misal pasangnya 1000, dia itu akan pasang 30.000, dan itu pasangnya itu 4 angka. Gila, si bandarnya aja tuh sampai bingung, ini beneran nih Pak segini pasangnya? Iya ya segitu gitu. Udah tenang aja katanya, siapin duitnya. Pak Wazatnya itu bercandanya begitu, siapin duitnya, ntar malam keluar kata Pak Wazat. Ya orang-orang di sana cuman ketawa doang itu. Wah, gila gitu kan, berani banget sampai akhirnya ada beberapa orang yang ikut pasang juga. Mas jangan kayak gitu dong sama Pak Wazat, ini nomorku jangan dipasangin lah, katanya begitu. Ya ribut-ribut kecil lah. Setelah itu Pak Wazat pun pulang biasa, lanjut narik lagi, sama waktu itu sempat istirahat ngobrol sama beberapa temannya. Lagi-lagi yang diomongin, ini nanti malam, kapan sih malamnya gitu, jam 11 malam ya nanti keluar. Ini kalau misal keluar, udah mana solar katanya, mana bensin, mana minyak tanah gitu, mau tak bakar becak ini. Capek aku sama ini, kata si Pak Wazat. Wah sok banget pokoknya malam itu, capek aku sama si becak ini. Dan setelah jam 11 malam ini, waktu yang ditunggu-tunggu sama Pak Wazat tadi, Pak Wazat itu apa ya, dia itu buru-buru waktu itu. Dia langsung menuju dari tempat dia nongkrong, langsung menuju ke sana buat ngecek angkanya itu berapa yang keluar. Tapi was-was waktu itu ya, dapat beneran nggak ya, ketemu sama orang, wih yang keluar berapa, 59 kata. Tuh kan, jadi yang tahu, yang ditanyain sama si ini itu tahunya belakangnya doang gitu, 59. Depannya berapa? Depannya aduh berapa ya tadi, ada 4-nya atau apa. Wah, kata si Pak Wazat, jangan-jangan nih satu angka lagi nih, 459. Beneran pokoknya. Akhirnya apa? Pak Wazat pun kesana lagi,
Di tengah perjalanan itu ketemu sama orang-orang yang sore tadi itu, ini loh, apa namanya, diomongin sama Pak Wazat, sesumbarnya gitu ya, sesumbarnya Pak Wazat itu dengerin sama orang-orang. Zat, mau kemana katanya? Mau ngecek nomor lah, sini, ini udah ada nih, udah berapa yang keluar? 1459. Pertama jawabnya 59, depannya berapa? Depannya tuh 14. Wah, kata si Pak Wazat ya. Udah bilang asu, bilang alhamdulillah lagi, kata. Kenapa Zat? Alhamdulillah. Kenapa? Nih, ini nomorku, sugih katanya, aku kaya nih, aku kaya, kata Pak Wazat. Ditunjuk-tunjukin, weh, ngeri, keren. Widih, beneran dapat. Akhirnya Pak udah ditaruh lagi, kartunya itu diselipin lah, pokoknya di situ kan dia ada tas begitu buat naruh barang-barangnya, KTP yang udah kadaluarsa waktu itu segala macam, taruh simpen situ. Entaran katanya. Tenang, malam ini aku kaya, kata si Pak Wazat gitu ya. Bener, kamu pasang berapa Zat? Sampean itu pasang berapa Zat? Aku pasang 20.000 misal, anggap aja seperti itu. Wih, Didi kaya Zat, kamu bisa bikin rumah ini, bisa bikin rumah kecil-kecilan, bisa punya motor, kata orang-orang yang ada di situ. Zat, ingat nggak gitu? Ingat apaan? Kamu tadi janji katanya ini mau dibakar katanya. Oh iya bener, kayaknya bener, beca aku mau dibakar ya, aku udah janji ya. Wah, aku udah kaya. Ya udah, mana solar bensin mana. Udah ada. Akhirnya apa, nyuruh orang nih minta tolong beli bensin, kita cari tempat yang aman. Pak Wazat pun, di mana ya enaknya, di mana? Itu tuh di kebun situ tuh, di lapangan gitu, yang jangan deket rumah gitu. Itu di situ digeruduk rame orang. Oh, ada yang beli bensin 1 liter, akhirnya dikasih ke Pak Wazat. Nah, saat Pak Wazat lagi nganter becaknya, lagi ngedorong becak ke kebun tersebut, si Pak Wazat itu tiba-tiba ngelihat seorang perempuan yang pernah muncul di dalam mimpinya. Wazat, apa yang kamu inginkan sudah kamu dapatkan. Sekarang aku mau menagih janji. Siap Mbak, katanya. Bakar kan? Bakar. Iya, kata si Mbak tersebut, kata si sosok perempuan dengan dandanan mirip seorang ratu yang super cantik, kata Pak Wazat itu. Bilangnya iya, katanya. Bakar. Siap Mbak, ini lagi beli bensin, katanya. Lagi beli bensin. Nah di situ, Zat, kamu ngomong sama siapa? Oh, ada teman, katanya, kata Pak Wazat. Songong dia tuh. Oh, itu ada teman, kata Pak Wazat. Oh, teman, nggak kelihatan ya Zat ya? Iya, emang nggak kelihatan, biasa halusinasi gitu. Orang kalau nerima rezeki gede kan sukanya kayak gitu, nggak siap. Aku tuh nggak siap dengan kekayaan, kata Pak Wazat. Jadi aku berhalusinasi, anggap aja seperti itulah. Nah, bensin pun datang, akhirnya disiram-siramin semuanya, bakar. Makin rame, warga yang nggak tahu kan pada nanya, itu kenapa Pak Wazat? Dapat nomor, pasang 20.000, 4 angka tembus, itu becaknya mau dibakar, katanya begitu. Nomornya berapa? 1459. Oh, wah, ngeri dong, berarti dapat banyak dong, kata si ya warga yang memang mereka nggak pernah pasang, nggak ngerti kayak gitu, tapi ikut menonton di sana, ikut menyaksikan, dihadiri puluhan orang, dibakar. Ini tak bakar ya, bismillahirrahmanirrahim, dibakar, slip, nyala itunya, kebakar becaknya itu. Dan senengnya Pak Wazat, akhirnya becaknya tak bakar. Selamat tinggal friend, katanya, selamat tinggal kawan, sampai di sini perjalananmu gitu, giliran aku yang melanjutkan perjalanan sendiri, kata Pak Wazat. Setelah itu ada satu itu, ya udah sana uangnya diambil buruan gitu, mumpung belum tutup jam segini tuh, lagi rame tuh, lagi pada ngambilin yang dapat, katanya begitu. Oh iya aku mau ngambil. Di situ Pak Wazat itu jatuh tersungkur. Dia lemes banget gara-gara apa? Kuponnya tadi dimasukin ke becak dan becaknya dibakar. Kupon itu pun ikut terbakar di sana, habis semuanya. Jadi warga itu butuh beberapa menit untuk memahami apa yang terjadi sama Pak Wazat waktu itu. Zat atau Pak, sampean kenapa kok kayak gitu? Kenapa harusnya seneng gitu kan? Kuponnya, katanya, kuponnya ikut kebakar, kata si Pak Bos. Wah, pada gitu semuanya kan. Ada yang ketawa, ada yang wah sampean goblok, ada yang nyalahin begitu loh. Wah, udah hilang gitu. Kayak gitu.
ini kalau misalnya aku ke sana nggak bawa kupon gimana? Ya ndak bisa lah, sampean itu harus ada bukti ininya, kata si warga yang ada di situ harus ada. Terus sekarang kemana kuponnya? Kuponnya kebakar, kata Pak Wazat. Nangis terseduh-seduh di sana. Dan di situ ya Pak Wazat itu menyadari gitu ya, kalau dia itu udah kehilangan segala sesuatunya. Dia itu udah nggak punya uang sepeser pun, anggap aja seperti itu ya. Becaknya yang biasa dia pakai juga masih menyala di sana. Tasnya yang ada di situ itu udah kelihatan kebakar, udah hangus lah. Tapi itu karet-karet bannya itu masih menyala. Pak Wazat itu ya nangis sejadi-jadinya malam itu. Dan semenjak hari itu, keesokan harinya Pak Wazat itu kayak mengalami semacam gangguan jiwa. Dia itu sering melamun begini, cuman duduk di posko doang. Orang-orang juga, Pak Wazat udah makan belum gitu? Belum. Dikasih makan sama warga. Jadi kesehariannya itu seperti itu terus. Ya terpaksa udah nggak bisa narik becak lagi. Makan pun dikasih sama warga. Warga juga pada punya empati gitu ya, kasihan. Udahlah kita patungan aja. Toh beliau juga udah tua gitu kan. Dan Pak Wazat itu termasuk orang yang baik, dikenal sama warga di situ. Akhirnya kayak gitu, sering dibantuin sama warga. Sering dikasih uang juga, tapi kayak gitu. Ada yang ngeledekin, Pak mau pasang nggak? Enggak, aku udah tobat, kata Pak Wazat itu. Tapi kayak gitu ngelamun lagi. Ya udah Pak, nggak usah terlalu dipikirin, bangkit aja Pak, bangkit. Nah, pokoknya makin hari kondisinya Pak Wazat itu justru makin sering melamun. Dan warga itu menganggap Pak Wazat itu mengalami gangguan jiwa. Dia tuh kayak mengalami depresi sampai akhirnya hal itu berlangsung kurang lebih sekitar 2 tahun. Setelah 2 tahun kemudian Pak Wazat itu meninggal. Baik, cerita tentang Pak Wazat itu sampai di situ aja. Ini nggak tahu cerita beneran terjadi atau enggak, karena gue dapet dari seseorang seperti itu yang menceritakan itu ada beberapa gitu ya. Waktu itu begini-begini, ini tetangganya, tapi lupa gitu siapa yang cerita. Ya kurang lebih seperti itu. Kita ambil sesuatu yang positif dari kisahnya Pak Wazat ini. Kalau ada sesuatu yang negatif kita buang jauh-jauh. Siapapun itu semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat semoga tetap dijaga kesehatannya. Siapapun sekarang yang lagi terpuruk semoga dimudahkan dalam proses bangkitnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Lapak Horor, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.